sensor. Sip. Oke, sekarang kita nyampe lagi di persimpangan antara ke puncak makam sama ke camp area. Ini puncak Gunung Andong ini. Kita belok ke kanan. Kalau ini ke arah makam ini. Kita ke arah camp area berarti yang ke sebelah kanan. Yuk gas. Ini kabutnya parah banget, tebel banget. Jadi kita harus berhati-hati. Yuk bismillah. Sempat kebingungan mencari jalur karena kabut yang sangat tebal, akhirnya kita bisa menemukan jalur kembali dan melanjutkan perjalanan menuju area camp. Mas, lewat jalan mana, Mas? Kenapa? Jalan lama ke baru? Jalan baru. Oh, jalan baru? Iya. Saya itu ketinggalan powerbank sama HP itu loh di bawah pos di bawah. Udah sampai nih di camp area. Ini juga ada warung. Tadi ada ibu-ibu warung nanya katanya ada ketinggalan powerbank sama handphone di jalur baru. Cuman tadi kita nggak lihat sama sekali karena dari pos 2 itu udah gelap. Jadi nggak tahu kalau ada barang di situ yang ketinggalan. Yang jelas kita mau cari tempat buat ngecamp. Tapi nggak tahu nih. Coba lihat kabutnya. Nanti kita nyari yang ini aja dah, yang sekiranya enak. Tinggal 2 menit. Oke, sekarang baru beres ngedirin tenda. Tadi karena udah cukup malam, perjalanan tadi kurang lebih sekitar 2 jam. Karena lama istirahat juga, jadi ya 2 jam lebih dikit lah. Terus pas nyampe tadi kabut parah. Di pertigaan ke puncak makam sama ke camp area itu kabut bener-bener ketutup itu sampai kita bingung gitu. Ini sebenarnya arahnya kemana? Cuman kita pelan-pelan nyari jalan dan akhirnya ada tangga kayu yang baru dipasang, jadi bisa kelihatan treknya. Udah gitu langsung nyampe camp area. Nah pas sampai camp area kita langsung diriin tenda, nggak pegang kamera lagi karena udah kedinginan. Tadi karena di jalur juga udah mulai gerimis. Sekarang baru beres diriin tenda dan juga kita tadi baru beres masak, baru beres makan. Mungkin pengennya sih keluar. Sekarang itu kabutnya udah kebuka, viewnya juga bagus, city lightnya. Cuman dingin banget nih. Bawa jaket cuma 1. Tadi kehujanan di jalan jadi lembab. Sekarang mau pakai ya nanti malah dingin. Nanti buat baju tidurnya nggak enak. Oke, mungkin nanti kalau udah agak enak, badannya udah agak hangat, baru coba keluar kita shoot city lightnya. Oke. Saat melihat indahnya city light dari Gunung Andong, ingatanku langsung teringat kepada seseorang, pemilik senyum yang sangat indah. Sepertinya indah city light ini sama indahnya dengan senyum manisnya. Tapi jauh lebih indah senyum manisnya. Puncak ini dingin, malas rasanya untuk keluar dari dalam tenda. Tapi apa yang terbayar dari menahan rasa dingin ini? Hamparan lampu yang memanjakan mata di bawah sana. Saat melihat ini semua, rasa dingin lenyap seketika, terbayar oleh cantiknya pemandangan sekitar gunung. Hal ini selaras dengan merindukanmu. Rasanya malas menahan rindu yang semakin tidak tertampung. Tapi apa yang terbayar dari menahan rindu ini? Wajah cantik itu kini ada di depan mata.
Rasa kesal dan lelah saat menahan itu semua lenyap seketika terbayar oleh cantik parasnya. Dan saat malam semakin larut, gunung ini semakin menunjukkan rasa dinginnya. Saatnya untuk istirahat. Dan dari puncak ini, semoga kamu mendengar kalimat ini sebelum memejamkan mata. Selamat tidur. Oke, selamat pagi. Udah pagi nih sekarang. Baru bangun sekitar jam 5 lebih 10 menit. Tadi udah dicek keluar, lumayan terbuka view-nya. Mudah-mudahan sampai siang terbuka terus, biar view-nya kelihatan jelas. Oke, kita coba keluar. Lagi jalan menuju puncak. Sepanjang jalur juga masih banyak yang ngecamp, jadi makin ke atas makin sempit. Tapi ada aja yang diriin tenda. Emang ini area ngecampnya di tempatnya seperti ini. Bentar lagi puncak, tapi kabut udah mulai turun, udah mulai ketutup. Wow. Sekarang kita menuju puncak Gunung Andong yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kita ngecamp. Sampai di puncak Andong 1726 mdpl. Sekarang view-nya cukup terbuka. Tadi pas awal ke puncak masih ketutup kabut. Sekarang udah kebuka. View juga lebih kelihatan. Tadi malam tuh udah di dalam itu. Dari puncak tertinggi Gunung Andong, kita melanjutkan perjalanan menuju puncak berikutnya, yaitu Puncak Alap-Alap. Kita menuju puncak yang satunya, Puncak Alap-Alap. Meskipun puncak Alap-Alap ini bukan merupakan puncak tertinggi dari Gunung Andong, tapi trek menuju sana cukup ekstrim. Karena di bagian kanan dan kiri terdapat jurang dan jalurnya yang cukup sempit. Tapi hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri buat para pendaki, karena di jalur ini menyajikan pemandangan yang sangat menakjubkan.
nyampe di puncak Kalapalap. Jadi di puncak Kalapalap ini lebih sepi, relatif lebih sepi karena ini bukan titik tertingginya. Bisa dilihat cuman ada satu tenda. Jalur yang cukup populer yaitu jalur dari Sawit yang arahnya tadi bisa ke puncak makam, ke puncak yang andongnya. Dan kalau misalkan mau ke puncak Alap-Alap ini harus turun dulu kemudian naik lagi. Dari sini bisa terlihat beberapa gunung, ada Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, Merbabu. Kemudian di belakang sana juga Sindoro Sumbing Prau kelihatan. Cuacanya cukup cerah, mantap. Itu udah dari puncak Kalapalap. Sekarang mau balik lagi ke puncak Andong, ke area camp kita. Jalannya lumayan ekstrim, jalan setapak dan kanan kirinya jurang, jadi harus hati-hati. Jadi ya. Setelah puas menikmati pemandangan dari puncak Alap-Alap, kita kembali menuju camp area. Dan rencananya, kita mau masak dulu sebelum melanjutkan perjalanan turun. Pagi ini sebelum pulang kita masak dulu. Kan bang? Kapan pagi? Biar turunnya. Saat perut sudah terisi, kita langsung packing dan melanjutkan perjalanan untuk turun. Oke, sekarang udah beres packing, mau turun ke bawah. Untuk sekarang kita turunnya juga di record, soalnya kita mau beda jalur. Tadi pas berangkat kan kayak jalur baru, nah sekarang turun mau lewat jalur lama karena penasaran mau tahu jalur lama kayak gimana. Nah semalam itu kita hampir kehilangan arah di sini. Untungnya ada pagar-pagar ini nih yang jadi penanda, karena tadi malam pas kita naik jalur bener-bener nggak kelihatan, ketutup parah sama kabut. Oke, kita lanjut lagi perjalanan turun. Ini puncak makam Cukopekek. Yo, mari. Kemarin naik jalur mana, Mas? Jalur yang baru atau yang itu? Oh, baru naik tadi. Laut jalur mana? Baru. Oh, baru. Kemarin sama jalur baru. Kalau yang lama itu lebih curam ya? Iya.
sekarang di persimpangan jalur baru dan jalur lama. Kemarin kita dari jalur baru di sebelah sini, dan untuk pulangnya kita pilih ke jalur lama yang ada di sebelah kiri, karena pengen tahu juga jalurnya seperti apa di jalur yang lama. Oke, lanjut lagi perjalanan pulang menggunakan jalur lama. Katanya di jalur yang lama ini juga ada pos air, ada sumber air. Mana? Masih semangat? Masih. Tadi kita udah lewat mata air. Sekarang masih perjalanan turun. Sekarang kita nyampe pos 2. Masih perjalanan turun melewati jalur yang lama. Ternyata emang jalur yang lama ini sedikit lebih curam treknya dibandingkan jalur yang baru. Karena turun juga lumayan ya, Bang. Sampai kecapean nih. Semangat. Yo. Sekarang kita lewat di pos 1 jalur lama, namanya pos 1 Watu Pocong. Nanti kita terus ke bawah dan bakal ketemu persimpangan jalur baru dan jalur lama. Di pos 1 kita nggak istirahat, langsung aja. Ini kita nyampe di persimpangan jalur antara jalur lama dan jalur baru. Ke bawahnya udah 1 jalur, tinggal cek yang tangga. Oke, sekarang udah nyampe bawah. Udah nyampe Gapura awal pendakian. Sekarang kita lanjut lagi jalan ke arah base camp, dan nanti dari base camp kita prepare siap-siap buat pulang. Gunung dengan ketinggian sekitar 1726 mdpl ini memang cukup diminati para pendaki, karena treknya yang cukup bersahabat untuk pendaki pemula. Kendati demikian, kita tidak boleh menganggap enteng dari sebuah pendakian, karena gunung tetaplah gunung yang memiliki kejutan alam pada saat kita melakukan pendakian. Maka persiapkanlah segala sesuatu dengan sebaik mungkin, karena kita tidak pernah tahu ucapan selamat datang seperti apa yang gunung berikan saat kita mendatanginya. Tetap waspada, tetap jaga diri, dan persiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Saya Hairul Mabruri, salam dari Gunung Andong.